Boy in the Box adalah nama yang diberikan kepada seorang korban pembunuhan yang tidak dikenal. Bocah tersebut berusia kisaran 4 hingga 5 tahun. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan telanjang dan babak belur. Mirisnya ia ditemukan di dalam sebuah kotak kardus keranjang bayi di daerah bagian Fox Chase di Philadelphia, Pennsylvania. Dia juga biasa dijuluki anak Amerika yang tidak diketahui. Identitasnya tidak pernah ditemukan dan kasusnya tetap terbuka sampai saat ini. Pada bulan Februari tahun 1957, bocah tersebut terbungkus selimut kotak-kotak dan ditemukan di hutan di dekat Susquehanna Road di Fox Chase, Philadelphia. Jasad bocah tersebut ditemukan dalam kondisi telanjang, berada di dalam kotak kardus yang digunakan untuk kemasan keranjang bayi dengan merek yang dijual di J.C. Penney. Rambut bocah itu seperti baru saja dipotong setelah kematiannya. Hal ini diketahui ketika didapati gumpalan rambut menempel di tubuh bocah itu. Terlihat kondisinya seperti menandakan anak yang menderita malnutrisi parah, serta bekas luka bedah di pergelangan kaki dan pangkal paha, dan ditemukan juga bekas luka berbentuk L di bawah dagunya. Bocah itu sebenarnya pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang sedang memeriksa perangkap maskratnya. Bagi kalian tidak tahu apa sih hewan maskrat itu, sejenis tikus tapi berukuran lebih besar. Namun karena khawatir kalau polisi akan menyita jebakannya sebagai barang bukti, jadi dia tidak melaporkan penemuannya. Dan beberapa hari kemudian, ada seorang mahasiswa melihat seekor kelinci yang berlari ke semak-semak. Mengetahui bahwa ada perangkap binatang di daerah itu, dia menghentikan mobilnya untuk menyelidiki dan ia menemukan mayat bocah itu. Sayangnya dia juga enggan melakukan kontak dengan polisi pada hari itu. Tetapi akhirnya dia juga melaporkan apa yang ia temukan pada hari berikutnya. Kemudian polisi menerima laporan adanya penemuan tersebut dan kemudian mereka membuka penyelidikan pada tanggal 26 Februari 1957. Sidik jari bocah itu diambil dan polisi awalnya optimis bahwa bocah tersebut akan segera diidentifikasi. Namun, tidak ada yang pernah memberikan informasi yang dapat membantu perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Kasus ini kemudian menarik perhatian media besar di Philadelphia dan Delaware Valley. Salah satunya adalah Philadelphia Inquirer, yaitu sebuah media cetak di Philadelphia mencetak 400.000 selebaran yang menggambarkan wajah bocah itu. Kemudian lokasi kejahatan disisir berulang kali oleh 270 rekrutan akademi polisi. Mereka juga menemukan kopi corduroy biru milik seorang pria, syal anak-anak, dan sapu tangan putih seorang pria dengan huruf G di sudutnya. Semua petunjuk tersebut mengarah kemana-mana. Polisi juga membagikan foto mayat bocah tersebut dalam keadaan sedang berpakaian lengkap dan dalam posisi didudukan seperti terlihat ketika ia masih hidup, dengan harapan hal itu dapat mengarahkan pada petunjuk lainnya. Terlepas dari publisitas dan minat sporadis sepanjang tahun itu, identitas bocah itu juga masih belum diketahui. Kasus ini masih belum terpecahkan hingga hari ini. Pada tanggal 21 Maret 2016, Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi merilis rekonstruksi wajah forensik korban dan menambahkannya ke dalam database mereka. Kemudian, Agustus 2018, Barbara Rae-Venter, ahli genealogi genetik yang membantu mengidentifikasi kasus Golden State Killer, salah satu serial killer dari California tahun 1974 sampai 1986, dengan menggunakan teknik profiling DNA, mengatakan bahwa ia menggunakan metode yang sama untuk mengidentifikasi kasus Boy in the Box. Dan kelompok-kelompok amatir yang menggunakan basis data online seperti Do Network dan WebSleuth juga turut serta mencoba menemukan identitas bocah tersebut. Dari banyaknya masukan dan teori yang telah dikemukakan dalam kasus ini,
Meskipun sebagian besar telah diberhentikan, tetapi ada 2 teori yang telah menghasilkan minat yang cukup besar di antara polisi dan media. Mereka masing-masing telah menyelidiki secara ekstensif. Pertama, The Foster Home atau rumah asuh. Teori ini menyangkut rumah asuh yang terletak sekitar 1,5 mil atau 2,5 kilometer dari ditemukannya tubuh sang bocah. Pada tahun 1960, Remington Bristow, seorang karyawan dari kantor pemeriksaan medis, yang dengan gigihnya mengejar kasus ini sampai kematiannya di tahun 1993. Ia menghubungi seorang paranormal dari New Jersey yang mengatakan kepadanya untuk mencari sebuah rumah yang cocok dengan panti asuhan. Ketika paranormal itu dibawa ke tempat penemuan korban di Philadelphia, ia langsung membawa Bristow ke panti asuhan. Setelah menghadiri penjualan tanah di rumah asuh yang tidak jauh dari lokasi penemuan, Bristow menemukan keranjang bayi yang mirip dengan yang dijual di J.C. Penney. Dia juga menemukan selimut yang tergantung di jemuran mirip dengan yang melilit tubuh korban saat penemuan. Bristow percaya bahwa bocah laki-laki itu adalah anak dari ibu yang mana adalah anak tiri perempuan dari sang pengelola rumah asuh tersebut. Dan ketika mereka membuang mayat bocah tersebut, mereka percaya bahwa anak tiri mereka tersebut tidak akan tersorot sebagai ibu yang telah melahirkan seorang anak yang tidak diinginkan. Tetapi terlepas dari bukti yang tidak langsung ini, polisi tidak dapat menemukan banyak hubungan yang pasti antara bocah tersebut dan keluarga angkatnya. Kemudian di tahun 1998, Letnan Polisi Philadelphia, Tom Augustine, yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini, dan beberapa anggota masyarakat VDOC atau sekelompok pensiunan polisi dan profiler, mewawancarai ayah angkat dan anak tirinya yang ternyata telah dinikahinya. Investigasi rumah asuh tersebut kemudian akhirnya ditutup tanpa ada lanjutannya lagi. Teori lain muncul pada tahun 2002 di bulan Februari oleh seorang wanita yang diketahui hanya sebagai Martha. Polisi menganggap cerita Martha masuk akal, tetapi kesaksiannya kurang meyakinkan karena dia memiliki riwayat penyakit mental. Martha mengklaim bahwa ibunya yang kejam telah membeli seorang anak laki-laki yang tidak ia kenal dari orang tua kandungnya pada musim panas tahun 1954. Yang diketahui ternyata bernama Jonathan. Kemudian ia bercerita bahwa bocah itu menjadi sasaran pelecehan fisik dan seksual secara ekstrim selama 2,5 tahun. Dan suatu malam pada saat makan malam, bocah lelaki itu memuntahkan kacang panggang yang menjadi makanannya. Dan ia dipukuli dengan keras, kepalanya dibanting ke lantai sampai bocah itu setengah sadar. Bocah itu kemudian dimandikan dalam keadaan sudah meninggal. Keterangan ini sebenarnya cocok dengan informasi yang diketahui oleh polisi, karena petugas yang memeriksa mayat bocah itu menemukan bahwa perut bocah itu berisi sisa-sisa kacang panggang dan jarinya juga berkerut seperti direndam di dalam air. Martha bercerita bahwa ibunya memotong rambut panjang khas dari bocah itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dicatat polisi pada awal penyelidikan. Polisi juga menganggap bahwa potongan rambut asal-asalan tersebut sama seperti yang dicatat polisi pada awal penyelidikan. Hal ini dilakukannya dalam upaya menyembunyikan identitas bocah tersebut. Ibu Martha kemudian memaksa Martha untuk membantunya membuang mayat bocah itu di daerah Fox Chase. Martha mengatakan bahwa ketika mereka bersiap-siap untuk mengeluarkan tubuh bocah itu dari bagasi mobil, ada seorang pengendara mobil laki-laki yang lewat di sebelahnya untuk menanyakan apakah mereka memerlukan bantuan. Namun Martha diperintahkan ibunya untuk berdiri di depan plat mobil untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut. Sementara sang ibu berbicara kepada laki-laki tersebut bahwa mereka tidak ada masalah. Mendengar pernyataan tersebut, pria itu akhirnya pergi.
Kisah ini menguatkan kesaksian rahasia yang diberikan oleh seorang saksi laki-laki pada tahun 1957 yang mengatakan bahwa mayat itu telah ditempatkan di dalam sebuah kotak yang sebelumnya dibuang di tempat kejadian. Namun terlepas dari masuk akalnya pengakuan Martha, polisi tidak dapat memverifikasi ceritanya. Tetangga yang memiliki akses ke rumah Martha selama periode waktu yang disebutkan membantah bahwa ada seorang anak laki-laki yang tinggal di sana dan menolak cerita Martha sebagai hal yang konyol. Teori lainnya muncul dari seniman forensik Frank Bender mengembangkan teori bahwa korban mungkin telah dibesarkan sebagai seorang gadis. Ia mengatakan bahwa potongan rambut dari anak itu tampaknya dilakukan dengan tergesa-gesa sebagai dasar untuk skenario serta penampilan alis yang juga ditata. Kemudian tahun 2008, Bender merilis sketsa anak tak dikenal dengan rambut panjang yang mencerminkan helai yang ditemukan di tubuh bocah itu. Di tahun 2016, dua penulis, Jim Hoffman dari Los Angeles, California, dan Louis Romano dari New Jersey, menjelaskan bahwa mereka telah menemukan identitas potensial dari Memphis, Tennessee, sebuah kota di US, dan meminta agar DNA dibandingkan dengan anggota keluarga tersebut dan korbannya. Petunjuk itu awalnya ditemukan oleh seorang pria dari Philadelphia yang memperkenalkan Romano dan Hoffman satu sama lain, yang kemudian dikembangkan dan disajikan dengan bantuan Hoffman ke Departemen Kepolisian Philadelphia dan Masyarakat Vidok pada awal tahun 2013. Dan pada Desember 2013, Romano menyadari petunjuk tersebut dan setuju untuk membantu pria dari Philadelphia dan Hoffman untuk mendapatkan DNA dari anggota keluarga khusus ini pada Januari 2014, yang kemudian dikirim dengan cepat ke Departemen Kepolisian di Philadelphia. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi bahwa mereka akan menyelidiki petunjuk tersebut, tetapi mereka perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan di sekitar yang berhubungan dengan Memphis sebelum dibandingkan ke DNA-nya. Kemudian di bulan Desember 2017, Sersan Bob Kohlmeier mengkonfirmasi bahwa DNA yang diambil dari pria Memphis itu dibandingkan dengan bocah Fox Chase dan tidak ada hubungannya sama sekali. The Boy in the Box pada awalnya dimakamkan di sebuah pemakaman bernama Potterfield, yaitu tempat untuk penguburan orang tidak dikenal, tidak diklaim, atau miskin di Hart Island, New York. Kemudian pada tahun 1998, tubuhnya digali kembali untuk tujuan ekstraksi DNA yang diambil dari email pada giginya. Dia dimakamkan kembali di pemakaman Ivy Hill di Cedar Brook, Philadelphia, yang menyumbangkan sebidang tanah besar, peti mati, batu nisan dan upacara pemakaman disumbangkan oleh putra lelaki yang telah menguburkan bocah itu pada tahun 1957. Ada kehadiran publik yang signifikan dan liputan media di acara pemakamannya, dan makam itu memiliki nisan yang cukup besar bertuliskan America's Unknown Child atau anak Amerika yang tidak diketahui. Penduduk kota merawat kuburan bocah itu dan dihiasi dengan bunga dan boneka binatang.